keluarga ini sombong banget sih. Tapi saya masih ngerasa ada yang nggak beres dari orang tuanya Tata ini. Nggak tahu, feeling aja sih saya, feeling. Aku nggak suka Kak, mereka bilang aku keterlaluan banget sih sama aku. Aku tahu aku orang sekitarnya serendah itu. Iya, kita akan cari tahu sebenarnya ada apa. Mau lihat mobil ya? Gue merasa ada yang aneh. Lu merasa ada yang aneh nggak sih dari orang tuanya? Hah? Iya, lo. Kamera ikut gue satu dong. Gue masih penasaran. Tadi bapaknya tuh kayak mencurigakan deh. Kamu istirahat dulu, kamu. Lu. Saya ngelihat pemandangan yang nggak biasa sih. Cuman ini terjadi, ada di depan mata saya. Ibunya sama bapaknya tuh melakukan ritual kembang itu. Bunga. Aneh nih. Wah, ini bener nih, ini sekeluarga nih kayak ngilmu nih. Dia masa bapaknya udah air terjun, ya kan? Sampai situ, ibunya makan bunga melati. Enggak. Itu kadang-kadang orang tuh lupa gitu ya. Orang-orang yang kaya, orang yang sukses tuh kadang-kadang meremehkan orang yang di bawahnya. Padahal ini juga semua manusia di Tuhan sama kok. Kamu nggak usah nangis gitu. Aku sakit hati, Mas. Iya, saya ngerti. Kamu sakit hati karena ibu kamu dikata-katain kan. Ya, di sana kita antar pulang aja, ya. Terus kamu pulang ke rumah, kamu istirahat dulu. Kenapa? Kenapa? HP aku ketinggalan. Hah? Tata. HP-nya ketinggalan? Ya udah muter-muter deh, balik, Man. Yakin ketinggalan di rumah tadi? Iya, tadi dibawa sama Tata, ya cuma ingat. Yuk, kita putar balik, cari putaran. Ini putaran. Namun sesampainya di situ, kita ngelihat kok yang tadi itu bapaknya si Tata ini yang ngaku katanya orang kaya, orang bangsawan dan segala macam, kok potongin rumput di depan. Itu bapaknya tadi. Bapak yang marah-marah. Kok itu rumput sih? Bapaknya rajin kali maksudnya ya? Masa kalau orang kaya dia punya pembantu tuh tukang kebun kan? Ini nggak bener nih. Yuk, aja ambil HP kamu. Sekarang kita pengen tahu. Misi, Pak. Bapak ngapain lagi? Hah? Ngapain lagi? Dia mau ngambil handphonenya ketinggalan. Bapak ngapain diturunin rumput sendiri? Urusan apa sama ente? Hah? Rumah gua, baru banda gua. Bapak nggak punya tukang kebun itu? Urusan saya. Ya terus itu digulung-gulung itu kenapa? Wah, kok kamu kepo amat sih? Ya udah, saya mau ngambil handphone, Pak. Ketinggalan handphonenya. Mana handphone kamu? Di dalam, Pak. Iya, Mau ngomong lagi. Ya, kita mau ngambil handphone, Pak. Jangan, saya yang ambil ya. Nggak usah. Jalan sini, saya yang ambil sendiri. Capek. Tuh, kalau orang kaya ya, dia ngapain coba? Dia celananya digulung kayak gitu. Ini bapaknya apa bukan sih? Hah? aneh ya? Hah? Kayak, Hah? atau kita tanya tetangga kali ya, Mas? Hah? Gimana ya? Yuk masuk yuk, gue penasaran deh. Gue penasaran deh. Ngapain masuk lagi? Keluar aja tuh, keluar. Itu susah apa sih dibilangnya? Tinggal dari kamu nih. Ya Bapak, yang Bapak tutupin apa sih dari sini, Pak? Nggak ada. Ini sekarang Tatanya mana saya tanya? Oh, tadi ada di dia belum. Kamu mau ngapain sih? Ya bisa ketemu nggak? Mau perlu apa lagi? Nggak bisa. Saya ini orang kaya ya. Saya punya pertambangan batu bara di Bontang, minyak di Bontang. Kamu mau ngapain? Tapi anaknya bilang kelapa sawit kok, Pak. Ya udah, ini handphone ini. Ciptakan ini susah. Ubah. Sampai PRW ya. Jangan dorong, Pak. Ya Pak, ya maaf Pak. Kepo aja. Udah jalan, sekarang kita anterin kamu pulang ya. Ya istirahat dulu ya. Oke, sekarang apa sih kamu sekarang saya tanya, masih sayang sama cowok kamu apa enggak? Masih cinta. Ini boneka kita ambil ya. Hah? Jangan, Mas. Hah? Jangan. Kenapa? Gak mau. Ayo boneka kita ambil ya. Udah. Kamu kenapa sih terus gantung langsung boneka itu? Jangan, Mas. Ini kenangan aku sama Mas Tata kan. Ya udahlah, yuk kita anterin pulang nih. Ya, gue pinjam sehari aja ya. Jangan, Mas. Gak boleh. Aku gak bisa tidur nanti kalau nggak ada dia. Ya udah deh, kita anterin pulang aja. Yuk.
kita udah nyampe rumahnya Anissa, kita jemput aja yuk. Ya, biar mobil sini aja, kita jalan. Hari berikutnya ada yang mengagetkan saat kita menjemput Anissa ke rumahnya. Loh, ini kenapa sih? Assalamualaikum. Anak kenapa nih? Apa nih? Ada yang ngirim hubungan. Apa? Gak tahu apa mas itu mas. Astagfirullahaladzim, itu kepala ular. Mati ularnya, ha? Bangke. Ini ular ya? Tunggu, ini ularnya mati apa nggak sih? Nah, tunggu. Gue takut ular nih. Apa ini? Jauhi anak saya. Itu bangke ular tuh, ular yang mati tuh yang ngirim siapa? Aneh sih. Apalagi tulisannya adalah jauhi anak saya. Artinya ada orang tua yang melarang Anissa dekat dengan anaknya. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya Tata kan? Jangan-jangan ini jauhi anak saya, jangan-jangan dari orang tuanya Tata nih. Ya kemarin kamu diusir, dipermalukan dari rumah Tata sama orang tuanya Tata kan? Kamu dikata-katain kan? Sama orang tua Tata di sana? Ngapain juga kamu ke sana? Kamu nggak percaya ibu, nak? Kamu percaya ibu dong, ini apa? Itu apa? Ibu juga belum menjawab pertanyaan saya. Kemarin ibu ketemu Tata, ngapain ngasih uang ke Tata? Mas, maksud saya ini supaya dia ngejauhin anak saya, Mas. Mas ngerti nggak sih? Karena saya nggak suka dia pacaran sama si Tata. Emang Mas Tata salah apa sih Bu sama Ibu? Sampai Ibu kayak gitu banget. Perilakunya dia itu buruk, tahu nggak? Mas Tata sopan. Sopan gimana? Sopan sama aku. Dia Sopan gimana? nggak kurang aja Ya. sama aku. Kamu tuh bener-bener ya, udah diperlakukan seperti itu kemarin sama Tata sama keluarganya, kamu masih juga belain Tata. Cintanya cinta melekat, kamu ya cinta diguna-guna, ini buktinya apa, Nisa? Bu, aku sayang sama Mas Tata, Bu. Ibu jangan egois dong. Kamu sayang sama Tata apa sayang sama ibu? Ibu ini sayang sama kamu, nak. Sayang, tapi kamu kok kenapa ngeyel sih? Nggak bisa dikasih tahu. Kalau Ibu sayang, Ibu tuh nurutin mau aku, Bu. Mau menjodohkan kamu, tahu nggak? Bukan sama si Tata. Aku nggak mau dijodohin, Bu. Aku mau sama Mas Tata. Buktinya mana? Buka apa itu? Buka apa itu? Bu, ayo Bu ikut aku, Bu. Kemana? Mas, ayo Kemana? Mas. Ikut kemana? Anterin aku ke rumah Mas Tata, Mas. Sekarang gini, oke, sekarang kita temui orang tua Tata aja. Mungkin kalau udah ketemu ibu kamu mungkin berbeda kali ya. Ya, ini belum tentu juga dari orang tua Tata, cuman kata-katanya adalah jauhi anak saya. Ya kamu dekat dengan Tata doang kan, gak ada cowok lain kan? Oke, Mas, saya tidak suka anak saya diremehkan seperti ini. Ini perbuatannya apa nih, Mas? Ayo kita pergi. Udah sampai sana, kamu harus putusin si Tata. Jangan kamu cita-cita apa, Mas? Kamu itu sudah dikelet, guna-guna, sudah disantet. Buktinya itu apa? Buntalan apa itu? Hah? Ibu yang untuk dipanggil. Besok hari. Si Tata. Kalau emang perbuatan orang tuanya Tata, dari apa yang gue lihat kemarin, bapaknya sempat makan bunga melati sama minum air teh kendi. Itu sih aneh, di keluarga itu aneh sih menurut gue. Dan dari boneka yang dikasih Tata ke Anissa aja, itu udah aneh. Tapi Anissa ngeliatnya itu lucu. Apa lucunya coba? Cita tuh buta, cuman ini keluarganya, ini kita mesti kesana sih. Kita mesti tahu nih keluarga nih, bapak ibu anak nih aneh sih menurut gue. Sesampainya di depan rumah Tata, justru kita kaget melihat, loh, kok ini Tata kan, cowok kamu kan? Iya, Mas. Loh, dia ngelak-ngelak mobil dah, itu bapaknya kan? Itu bapaknya pakai sarung. Tunggu. Ini tadi ada yang nggak benar sih. Ini bapaknya penampilannya nggak kayak orang kaya loh. Malu aja kamu. Apa sih, Ibu? Apa? Ibu ada hubungan apa sih sama Tata sebetulnya? Ibu, ada yang disembunyiin juga. Hah? Ibu ada apa sih, Bu? Aja. Maksudnya Ibu
bikin malu keluarga kita. Lah emang bikin malu kenapa sih, Bu? Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang ibu-ibu pakai hijab. Dia kayak lagi marah-marah dan ibu-ibu ini baru saya lihat nih, belum pernah kita lihat dari kemarin. Ini siapa ya? Ini ibu-ibu siapa sih? Ini ada ibu-ibu yang kita baru lihat loh ini. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana, Bu? Bu. Mas Tata, Siapa ini? Kok nggak pakai salam, nggak pakai... Ini maaf, ibu ini siapa? Ibu siapa? Ibu ini siapa? Saya pemilik. Kita kaget, ternyata ibu-ibu itu adalah pemilik rumah itu. Loh, artinya Tata ini siapa? Bapaknya ini siapa? Dan kita baru tahu kalau ternyata ibu yang punya rumah ini? Iya, Oke, saya salah. Bapak ini siapa? Jadi ini siapa? Oh, ini tukang kebun saya. Tukang kebun di rumah itu disuruh jadi bapaknya. Saya masih penasaran, cewek yang kemarin jadi ibunya siapa nih? Kalau ini siapa, Bu? Ini sopir saya. Supir? Iya. Supir, jadi ini supir ibu, Tata ini supir ibu? Tatang namanya. Tatang ngaku Tata. Supir ngaku pengusaha kelapa sawit. Oh, kita jelasin, Bu. Ibu yang punya rumah ini ya, Di? Iya. Oke, ada satu lagi perempuan di rumah ini yang mau ibu-ibu. Ya, Sumi. Sumi? Pembantu saya. Sumi pembantu ibu? Iya. Emang Sumi ngaku-ngaku apa sama kamu? Oke, tuh. Oh, dia soalnya bilang katanya ini yang punya rumah ini, Bu. Oh. Ini bapaknya dia. Terus ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu juga ngaku katanya ibunya dia. Kalian kerja di sini ini mengaku-ngaku rumah ini punya kalian? Iya, Bu, kemarin. Enggak, bohong. Jadi kerjasama ini? Persekongkolan? Ya Allah, kok kayak gitu ya? Sumi? Ya. lupa ibu marah-marah sama kamu, nak. Percayakan sama ibu, kan? Percayakan. Kenapa kamu bersekongkol Aku orang kaya. tukang kebun sama Jadi ini siapa, Ibu? Ini siapa, Ibu? Ini pembantu saya. Pembantu ibu? Iya. Udah jelas. Kamu juga dikibulin, kan dibohongin masih Tata ini. Dia supir, tau nggak? Kita lagi ngelihat Anissa ini kok tapi tetap apa ya? Tetap kayak cinta banget sama pacarnya. Mas Tata, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Mas ya. Balik badan ayo, jangan malu. Balik badan. Lihat aku. Lo malu. Ngomong sama pacar lo. Malu, Mas. Mas malu. Udah, nggak usah. Mas malu. Kamu nggak usah kenal aku lagi, nggak apa-apa. Nggak usah kenal aku lagi. Terus gimana sama aku, Mas? Mas tuh keterlaluan banget, Mas. Kamu anak kurang ajar. Enggak, aku maksudnya gitu, Bu. Maksudnya apa? Udah jelas kamu sendiri. Rumahnya apa? Ini pacarmu? Dia ngaku ini rumahnya dia dan ini kedua orang tuanya dia. Allah, jadi modus ya kamu ya? Oh, ceritanya di rumah ini ngaku-ngaku biar diterima sama pacarmu gitu? Aku terima kamu apa adanya, Mas, walaupun kamu supir, Mas. Terima apa aja, nah apa? Ya. Aku mohon, ini nggak ada yang nggak beres nih. Apa jangan-jangan boneka yang selalu dipegang Anissa ini berpengaruh sampai tiba-tiba dari dalam rumah muncullah seorang wanita. Biarin anak ibu, biarin. Ibu nggak bisa ngelarang orang lagi. Karena anak ibu udah menerima dia. Dia itu supir, Mas. Saya nggak suka. Mas, punya mama. Ini siapa lagi? Ini siapa ibu? Ini siapa, Bu? Oh. Iya, maaf. Siapa namanya Tias? Ya, sorry Tias, ganggu di rumah kamu ya, nggak soalnya. Ini supir kamu, supir ibu kamu. Ini nipu calon istrinya nih, nipu pacarnya. Istri. Ini calon istri kamu. Loh, maksudnya anggap apa? Kita kaget dong, ternyata Tata alias Tatang ini pacaran sama anak majikannya dan ibunya juga baru tahu juga kalau anaknya pacaran sama supirnya. Ini apa jangan-jangan memang benar dugaannya kalau Tata ini punya ilmu pelet? Jadi kamu pacaran sama supir kamu, sama supir ibu kamu? Iya, emang aku pacaran sama dia tanpa atas pengetahuan mama. Kamu pacaran sama supir daripada berlanjut saya pecat dia. Jangan mama, jangan. Aku Saya pecat dia. Jangan. Karena kamu mengganggu rumah tangga saya. Kamu gimana jelasin ya? Saat aku melihat Udah, Mas, aku terima kamu apa adanya. Aku mau pergi. masih aneh bayangannya
Jadi dia udah jelas dia supir di sini. Orang tua yang kemarin jadi orang tuanya itu ternyata tukang kebunnya. Yang jadi ibunya adalah pembantunya. Dia nipu kita. Gue udah feeling dari kemarin. Ya cuma ini ada yang belum terjawab nih. Terus kemarin minyak wangi itu apa? Ini belum terjawab, dia keburu kabur sih. Enggak, tapi sampai anak majikannya, ya anak majikannya mau pacaran sama si Tatang itu. Aneh sampai ibunya aja nggak tahu loh. Ini agak di luar nalar saya sih. Ya udah, yang penting kita udah menjelaskan bahwa jelasnya Tatang ini sebenarnya namanya Tatang, ya kan? Dia supir di sini, dia playboy, dia ngaku orang kaya, tadi dia cuma supir. Ya udah, kita udahan dulu sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.